Saat ini memang jumlah kelahiran kita masih rata-rata 1 juta ekor per tahun. Pertama, jangan sampai ada persoalan penyakit yang tidak terdeteksi oleh kita. Karena itu dosa kita itu. Teman-teman, saya minta untuk tidak bekerja tanpa tujuan. Karena sama dengan halnya, teman-teman akan berjalan di tengah hutan rimba yang entah kemana arahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast veteriner, obrolan santai terkait seputar kesehatan hewan Balai Besar Veteriner Maros. Dan hari ini alhamdulillah penayangan perdana kami untuk podcast Veteriner Maros ini. Dan tamu kita pertama hari ini alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bapak Dr. Insinyur Nasrullah MSc, yang hari ini sudah bersama kami di ruangan ini. Kita ingin sedikit obrolkan terkait masalah peternakan dan kesehatan hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, terkait fokus program pembangunan peternakan di Indonesia, korelasinya dengan visi misi Presiden di periode kedua ini. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Dirjen. Salam. Terima kasih kehadirannya di tempat ini. Alhamdulillah ini penayangan perdana kami. Mungkin kalau boleh dikatakan hari ini kami dilaunching oleh Bapak Dirjen di podcast ini. Mudah-mudahan ini bisa berlangsung. Yang kami rencanakan itu Pak Dirjen mungkin penayangannya 2 kali dalam sebulan. Yang dimana penayangan ini lebih kepada memberikan edukasi dan informasi terkait pelayanan kesehatan hewan ataupun penanganan kesehatan hewan itu sendiri, khususnya di wilayah kerja kami Balai Besar Veteriner Maros. Tetapi kami semua akan kemas dalam bentuk lebih santai, dan juga nanti narasumbernya akan banyak menghadirkan relasi-relasi terkait peternakan dan kesehatan hewan itu sendiri atau dokter hewan. Mungkin yang pertama Pak Dirjen ingin kami tanyakan terkait fokus program pembangunan peternakan Pak Dirjen untuk di Indonesia ini yang korelasinya dengan visi misi Bapak Presiden, termasuk juga apa menjadi visi misi dari Bapak Menteri Pertanian. Ya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita hadir dalam VetCast Balai Besar Veteriner Maros yang merupakan penayangan atau edisi pertama pada hari ini. Dan tentunya mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebanggaan dan media informasi dan penyebaran ilmu-ilmu yang terkait dengan pembangunan peternakan, yang lebih khusus lagi terkait dengan masalah kesehatan hewan. Di dalam RPJMN itu sudah disebutkan ada target-target yang akan kita penuhi selama 5 tahun ke depan, dan RPJM pada untuk 2019-2024 itu sudah tertera angka-angka, dan di situ adalah yang membedakan dengan yang lalu adalah pencapaian produksi daging sapi kalau RPJM yang periode 5 tahun sebelumnya, dan saat ini adalah produksi daging secara keseluruhan. Karena kita tahu sumber protein hewani khusus yang di bawah naungan atau menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian itu tidak hanya daging sapi. Di situ ada ayam, ada telur, ada daging kerbau, ada daging ayam kampung, babi, dan daging aneka ternak lainnya yang menjadi sumber protein hewani untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Jadi arah dari visi misi Presiden adalah tentunya ketersediaan pangan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Iya. Tahapan-tahapan apa yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan sendiri dalam upaya meningkatkan kualitas ternak tersebut dalam mencapai target-target kinerja program Kementerian Pertanian itu sendiri? Ya, sebagai informasi bahwa untuk daging secara keseluruhan itu kita sudah swasembada dan cukup atau malah surplus, kecuali daging sapi dan kerbau.
Saat ini masih kita kekurangan kurang lebih 39% dari kebutuhan nasional. Nah, PR kita yang satu ini terus kita lakukan dengan beberapa program-program pengembangan, karena inti dari mendapatkan daging sapi ataupun kerbau yang cukup adalah ketersediaan ternak yang akan disembeli atau dipotong menjadi daging. Saat ini memang jumlah kelahiran kita masih rata-rata 1 juta ekor per tahun. Artinya ini belum bisa mencukupi, karena kalau disetarakan yang 39% itu, maka kita masih kurang lebih 1,2 sampai 1,3 juta ekor yang dibutuhkan tambahan dari existing yang ada. Untuk itu dilakukanlah beberapa langkah-langkah, salah satunya adalah peningkatan percepatan untuk kelahiran kebuntingan melalui program si komandan yang tahun ini insya Allah akan kita target 4 juta akseptor, dengan harapan bahwa kelahiran kita di tahun berikut bisa di atas 1 juta, dan ini terus kita lakukan. Selain itu, untuk menambah pabrik biologis, kita melakukan program untuk penambahan induk dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya program sudah diarahkan menjadi sebuah program yang terencana dan terkonsentrasi dalam sebuah klaster, tidak lagi tercecer-cecer tapi berskala usaha, dan kita arahkan kepada korporasi sehingga daya tawar peternak, kemudian evaluasi, monitoring, pengendalian serta pengukuran terkait dengan output dan outcome lebih mudah kita lakukan, karena kita lakukan dalam satu wilayah terkonsentrasi dengan skala usaha dan tentunya jumlahnya yang signifikan seperti itu. Ya. Kita tahu Pak Dirjen sekarang ini situasi pandemi COVID, tetapi di bawah kepemimpinan Bapak Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, untuk sektor pertanian sendiri itu terbukti mampu untuk menunjukkan eksistensinya di dalam pembangunan pertumbuhan ekonomi nasional. Apakah ada permasalahan atau kendala-kendala yang terjadi terutama khususnya di sektor peternakan, dan apa kiat-kiat Pak Dirjen untuk di dalam penanganan kendala-kendala atau permasalahan tersebut? Ya, yang tumbuh memang dari sektor pertanian. Salah satu diantaranya adalah subsektor peternakan dalam masa pandemi ini. Karena memang persoalan yang mendasar untuk hidup ini setelah persoalan-persoalan penyakit khususnya COVID adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan ini tidak boleh kita bermain-main di dalamnya, tapi benar-benar harus dilakukan. Nah, dalam masa pandemi ini langkah-langkah yang dilakukan tentunya tetap bagaimana agar petani peternak kita itu terus berproduksi tanpa harus terganggu dengan COVID. Namun tetap kami menghimbau, meminta agar seluruh proses-proses produksi yang dilakukan oleh peternak petani kita tentunya dengan protokol-protokol kesehatan, sehingga peternak dan petani kita bisa tetap eksis dalam memproduksi untuk mencukupi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia yang tidak boleh bersoal satu orang pun akibat dari kekurangan pangan. Ya. Kira-kira arahan Bapak atau petunjuk Bapak terhadap khususnya yang berkaitan dengan kesehatan hewan sendiri, khususnya kepada balai-balai veteriner, baik balai veteriner maupun balai besar veteriner yang ada di seluruh Indonesia, termasuk balai besar veteriner Maros ini, dalam perannya di dalam menumbuhkan program ketahanan pangan itu sendiri, kira-kira apa arahan Pak Dirjen terkait hal tersebut dalam meningkatkan produktivitas maupun kualitas ternak di Indonesia ini? Kalau kita bicara produksi, tentunya kita tidak boleh lepas dari kesehatan hewan. Tidak ada arti dari produksi kalau semua mati, semua sakit yang diproduksi. Sehingga semua personil, semua UPT veteriner yang di bawah Kementerian Pertanian itu harus bekerja optimal, mengidentifikasi dan memiliki target-target tertentu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penyakit hewan. Pertama, jangan sampai ada persoalan penyakit yang tidak terdeteksi oleh kita, karena itu dosa kita, itu tanggung jawab kita diselesaikan. Yang kedua, dari identifikasi penyakit yang ada, kita harus sudah punya target akan menyelesaikannya kapan. Per tahun bisa diselesaikan kapan dan kapan kita bebaskan penyakit-penyakit itu harus ada.
Kalau tanpa itu, Balai Veteriner tidak punya arti, hanya bekerja seperti biasa-biasa saja yang sejak puluhan tahun yang lalu. Ya, harus ada jelas targetnya, mau dibawa kemana penyakit itu, kapan kita bereskan, berapa tahun ini, dan langkah-langkah apa yang diambil, sehingga setiap balai veteriner harus memiliki roadmap, harus memiliki langkah-langkah, dan lebih pasti adalah dia harus punya tujuan tertentu. Tujuannya memberantas sebuah penyakit itu kapan selesainya, di mana. Dari situ dibuatlah langkah-langkah untuk menuju ke tujuan tersebut. Teman-teman, saya minta untuk tidak bekerja tanpa tujuan. Karena sama dengan halnya, teman-teman akan berjalan di tengah hutan rimba yang entah kemana arahnya. Hanya menghabiskan anggaran, hanya sebagai menyelesaikan output, tapi outcome tidak ada. Saat ini kami akan menagih ke semua balai-balai veteriner, targetmu apa, selesainya kapan, dan tahun ini kamu akan selesaikan apa, dan caranya seperti apa. Itu harus semua terukur, agar anggaran yang diberikan kepada kita dari uang rakyat itu bisa kita pertanggungjawabkan, bahwa memang kita mampu menyelesaikan persoalan-persoalan penyakit hewan untuk menghasilkan produk hewan yang protein hewani yang asuh. Ya, terakhir Pak Dirjen, kita sekarang dalam memasuki bulan suci Ramadan, tentunya stok ketersediaan dari pangan dalam hal ini daging sapi atau mungkin daging ayam, tentunya itu menjadi tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Peternakan itu sendiri. Kira-kira strategi-strategi apa yang Pak Dirjen akan persiapkan di dalam mengamankan ketersediaan stok pangan tersebut? Ya, seperti diketahui tanggung jawab Kementan dalam hal ini Ditjen PKH adalah penyiapan produksi, mencukupi produksi. Alhamdulillah untuk sumber pangan hewani yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia pada Ramadan dan Idul Fitri nantinya, untuk semuanya insya Allah aman. Yang perlu mendapatkan penyikapan hanya untuk daging sapi dan kerbau, karena adanya pengurangan pasokan dari luar akibat terganggunya ketersediaan stok sapi di negara asal. Sehingga langkah-langkah kita lakukan adalah dengan melakukan pemasukan daging dari berbagai tempat termasuk kerbau, kemudian memobilisasi sapi-sapi lokal yang ada yang cukup jumlahnya di wilayah-wilayah sentra produksi kepada wilayah-wilayah konsumen, termasuk di dalamnya adalah memberikan penugasan kepada BUMN untuk melakukan mobilisasi sapi-sapi lokal itu di wilayah-wilayah sentra konsumen. Biasanya sih yang suka bersoal adalah khususnya di wilayah Jabodetabek dan Bandung Raya. Di daerah-daerah lain alhamdulillah relatif aman, dan khusus untuk Jabodetabek dan Bandung Raya intervensi yang kami sebutkan tadi itu telah dilakukan dan kita sudah lakukan sejak beberapa bulan yang lalu, dan kami bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, melakukan survei ketersediaan dan mengatur proses-proses untuk mempercepat mobilisasi sumber-sumber ternak atau khususnya sapi dari wilayah produksi, sentra produksi ke wilayah konsumen, khususnya wilayah Jabodetabek dan Bandung Raya. Terima kasih Pak Dirjen atas informasinya terkait program prioritas Kementerian Pertanian, dalam hal ini terkhusus program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di dalam mengawal peternakan di wilayah Indonesia ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Sukses selalu, sehat selalu Pak Dirjen. Amin. Sampai ketemu apabila ada kesempatan untuk berkunjung lagi ke Web Maros. Mohon bersedia lagi untuk berada di ruangan ini untuk memberikan informasi-informasi terkait peternakan di Indonesia. Demikian Sobat Veteriner, podcast Veteriner by Web Maros hari ini kita tayang perdana. Mudah-mudahan ini berkelanjutan dan kami dapat memberikan informasi-informasi seputar peternakan dan terkhusus seputar kesehatan hewan itu sendiri. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, jaga kesehatan dan selamat memasuki bulan suci Ramadan. Terima kasih Pak Dirjen.